Halo, dan selamat datang kembali di sesi bedah mendalam kita. Hari ini, kami udah nyiapin sesuatu yang khusus dirancang untuk Anda, sang pembelajar yang selalu ngikutin topik-topik inovasi. Ya, dan ini topik yang benar-benar menarik. Banget. Coba, bayangkan sejenak skenario kayak gini untuk Anda. Gimana kalau Anda bisa punya bagian dari real estate premium global, gedung pencakar langit mewah, apartemen di pusat kota, atau kompleks komersial bernilai tinggi tanpa perlu nyiapin dana miliaran rupiah? Dan tanpa tumpukan dokumen bank yang ribet itu kan. Betul, bahkan tanpa perlu keluar rumah. Kedengarannya emang kayak fiksi ilmiah finansial ya, tapi itulah tepatnya janji dari teknologi yang bakal kita urai hari ini. Nah, misi dari eksplorasi kita hari ini adalah membedah tumpukan catatan yang udah Anda bagikan ke kami soal GLN Property Chain. Khususnya soal inovasi tokenisasi mereka. Ya, tujuannya untuk paham gimana teknologi blockchain ini mencoba mendemokratisasi investasi real estate. Persis. Dan kita juga akan membedah secara objektif apa sih sebenarnya nilai fundamental dari token GPC itu. Pas saya baca teks yang Anda berikan ini, jujur aja rasanya kayak naik roller coaster. Kenapa tuh? Ya, di satu sisi, dokumen ini punya penjelasan teknis yang padat banget soal infrastruktur blockchain dan otomatisasi. Tapi, di halaman-halaman berikutnya, nadanya berubah drastis. Oh iya, berubah jadi narasi pasar yang sangat antusias dan agresif kan? Benar banget, syarat sama taktik psikologis khas siklus bull market kripto, kayak menggabungkan jurnal ekonomi sama pidato motivasi investasi. Kombinasi yang lumayan unik. Oke, mari kita urai semua ini dari dasar. Pas baca bagian teknisnya, ada satu hal yang langsung muncul di kepala saya. Kalau cuma mau punya sebagian kecil dari sebuah gedung, kita kan udah bisa beli saham REIT atau Real Estate Investment Trust di pasar saham biasa. Instrumen yang udah ada sejak lama. Nah, pertanyaannya, kenapa kita butuh blockchain untuk memecah kepemilikan beton dan baja ini? Itu pertanyaan krusial banget buat pembuka. Kalau dilihat sekilas, tokenisasi dari GLN ini emang kerasa mirip sama REIT. Kan sama-sama menawarkan kepemilikan fraksional. Ibaratnya, memotong kue besar jadi potongan-potongan kecil biar semua orang bisa nyicipin. Potongan kecil yang berharga ya? Betul. Tapi perbedaan mendasarnya ada di arsitektur di balik layarnya. Kalau di REIT tradisional, Anda masih main di ekosistem finansial warisan. Ada jam buka tutup bursa, ada pialang. Biaya manajemen yang lumayan tebal juga. Nah, itu dia. Belum lagi proses settlement yang bisa makan waktu berhari-hari. Apa yang ditawarkan GLN Property Chain ini adalah efisiensi ekstrim lewat 3 pilar utama. Dan pilar pertamanya adalah smart contracts atau kontrak pintar. Soal kontrak pintar ini, saya jujur agak skeptis waktu baca sumbernya. Dokumen ini ngeklaim kalau kode komputer bisa mengotomatisasi segalanya dan menghilangkan perantara atau makelar. Emang kedengarannya terlalu muluk-muluk? Ya, maksudnya real estate fisik itu kan berantakan. Kode di blockchain nggak bisa tiba-tiba manggil tukang ledeng kalau atap apartemen di lantai atas bocor kan? Seberapa jauh klaim tanpa perantara ini beneran bisa jalan di dunia nyata? Anda menyoroti celah yang sangat nyata antara dunia digital dan fisik di sini. Dan Anda benar, kontrak pintar nggak bisa memperbaiki pipa bocor. Kan harus ada orang sungguhan. Pasti, manajemen properti fisik kayak pemeliharaan, keamanan, urusan sama penyewa, itu tetap butuh orang beneran di dunia nyata. Jadi yang dihilangkan sama GLN lewat kontrak pintar ini bukan manajer gedungnya, tapi perantara finansialnya. Oh, jadi lebih ke arah aliran uangnya ya? Persis. Pikirkan gimana pendapatan sewa dibagikan selama ini. Penyewa bayar ke agen properti. Agen ngambil potongan. Uangnya ditransfer ke bank perusahaan. Terus diproses akuntan, dipotong biaya administrasi lagi? Dan baru berminggu-minggu kemudian dividennya sampai ke tangan investor. Lumayan panjang rantainya. Nah, dengan GLN, saat penyewa mentransfer uang sewa, kontrak pintar ini secara instan dalam hitungan detik langsung memecah dan mendistribusikan uangnya ke ribuan dompet digital pemegang token. Sesuai proporsi kepemilikan mereka? Ya, tanpa akuntan, tanpa penundaan bank, dan secara efektif ini adalah sistem yang tamper-proof atau anti rusak. Oke, efisiensi distribusinya emang masuk akal. Dan ini nyambung ke pilar kedua yang diklaim white paper ini, yaitu likuiditas 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ini poin yang cukup mengejutkan sebenarnya. Banget.
Buat Anda yang tahu dunia properti tradisional, menjual aset itu kan ibarat mimpi buruk likuiditas. Butuh waktu berbulan-bulan cuma buat nyari pembeli, ngurus notaris, tawar-menawar. Apalagi kalau pasarnya lagi lesu. Betul. Tapi catatan ini bilang kalau saham properti yang ditokenisasi ini bisa diperdagangkan di pasar terdesentralisasi kapan aja, melewati semua penundaan pasar tradisional. Likuiditas instan pada aset yang secara historis sangat tidak liquid. Ini konsep yang radikal. Bayangkan, bisa menjual sebagian kepemilikan Anda atas gedung di Tokyo atau Dubai jam 3 pagi hari Minggu. Kepada orang asing di belahan dunia lain, cuma lewat HP. Ini benar-benar memecahkan masalah uang yang terkunci di investasi properti konvensional. Ya, aksesibilitasnya jadi luas banget. Dan itu pilar ketiganya, aksesibilitas dan transparansi. Karena semuanya dicatat secara permanen di blockchain, semua investor, nggak peduli seberapa kecil modalnya, punya visibilitas yang sama terhadap arus kas properti itu. GLN menonjol karena ini. Nggak ada lagi deal-deal rahasia di ruang rapat tertutup. Betul. Buat Anda, ini penting karena ini menandai pergeseran real estate dari sekedar klub tertutup para elit jadi instrumen yang sangat terbuka. Nah, itu fondasi teknis yang solid. Tapi mari kita masuk lebih dalam ke bagian kedua diskusi kita. Ekosistem ini kan punya token aslinya sendiri, GPC. Ah ya, token GPC. Dan teks yang Anda bagikan ngasih peringatan keras. GPC ini bukan token acak yang cuma dibeli lalu Anda tahan dan berharap harganya naik. Bukan sekedar hold and hope ya. Bukan. Ini bukan koin meme. Ini diposisikan sebagai akses langsung ke kepemilikan aset nyata. Dan ada satu detail yang spesifik banget dari sumber yang bikin saya tertarik. Saya tahu persis arah pembicaraan ini. Ini soal properti syariah, kan? Ya, GPC adalah akses kepemilikan ke real estate yang sesuai dengan prinsip syariah di jaringan GLN. Di tengah dunia kripto yang sering terasa liar, punya proyek yang eksplisit ngikat asetnya dengan kepatuhan syariah itu menarik banget. Sangat jarang kita temukan yang seperti ini. Tapi secara struktural, apa sih dampaknya? Apakah ini cuma sekedar label marketing buat jualan, atau ada efek yang lebih dalam ke ekosistemnya? Ini jauh melampaui sekedar label marketing. Dalam keuangan Islam ada aturan ketat soal larangan riba atau bunga, lalu larangan goror atau ketidakpastian yang berlebihan. Yang mana itu sering banget terjadi di kripto kan? Tepat. Sebagian besar token kripto saat ini kan sangat spekulatif, nilainya cuma didukung sentimen komunitas. Itu sangat bergesekan dengan prinsip larangan garar. Dengan mengikat GPC ke properti fisik yang ngasih arus kas nyata dari uang sewa, GLN menciptakan aset digital yang punya nilai dasar yang jelas. Berarti propertinya juga dievaluasi ketat ya? Sangat ketat. Properti ini nggak akan disewakan ke bank konvensional yang berbasis bunga atau ke bisnis perjudian. Jadi menawarkan stabilitas yang etis, ini nggak sih GLN posisi yang unik di pasar Web3? Punya pijakan di aset etis itu bagus ya, tapi catatan Anda ini juga merinci gimana pemegang token bisa memaksimalkan keuntungannya lewat GPC. Mereka pakai istilah staking. Ya, hal yang paling menarik di sini adalah gimana manfaat itu menumpuk saat seseorang punya lebih banyak GPC. Ada 4 manfaat utama yang mereka sebutkan ya. Benar. Yang pertama jelas kepemilikan fraksional pada properti premium tadi tanpa butuh dana jutaan dolar. Kedua, Anda dapat pembagian pendapatan dan keuntungan nyata dari pendapatan sewa aktual. Serta apresiasi nilai propertinya seiring waktu. Persis. Lalu yang ketiga ini lumayan teknis tapi penting, kemampuan untuk melakukan staking. Nah, biasanya di kripto, staking itu artinya ngunci token buat ngamanin jaringan, terus dibayar pakai token baru yang diciptakan dari udara kosong, yang ujung-ujungnya bikin inflasi gila-gilaan. Seringkali begitu polanya. Tapi sumber ini mengklaim hasil staking atau yields GPC ini didukung oleh aset dunia nyata. Gimana tuh cara kerjanya? Jadi, daripada mencetak token baru terus-terusan, GLN ngarahin sebagian arus kas dunia nyata tadi, uang sewa fisiknya, dan mengubahnya jadi nilai on-chain untuk dibagikan sebagai imbal hasil ke orang yang ngunci GPC mereka. Oh, jadi hasil stakingnya pada dasarnya adalah dividen real estate yang dibahasakan ulang pakai istilah kripto. Tepat sekali. Ini ngasih tingkat keberlanjutan yang jarang ada di token utilitas biasa. Oke, itu 3 manfaat. Tapi yang keempat ini yang menurut saya agak bikin deg-degan. Kekuatan tata kelola atau governance power. Ini soal pemungutan suara itu ya? Iya, dokumennya bilang pemegang token bisa menentukan properti mana yang bakal ditokenisasi selanjutnya. Saya antusias
Tapi juga mikir apa bijak ngasih keputusan akuisisi gedung jutaan dolar ke ribuan orang asing di internet. Valuasi properti kan butuh keahlian khusus. Betul, apakah wisdom of the crowd beneran cocok di sini? Ini perdebatan klasik soal desentralisasi. Di satu sisi, hak suara mencegah pihak manajemen beli properti yang kemahalan cuma buat untung sendiri. Tapi seperti yang Anda bilang, analisis risiko wilayah dan kelayakan itu rumit. Terus solusinya gimana? Menurut kerangka RWA umumnya. Biasanya platform seperti ini menerapkan desentralisasi terkurasi. Tim ahli JLN bakal ngerjain uji tuntas yang ketat, lalu nyodorin daftar pentik properti ke komunitas. Jadi pemegang token cuma milih dari opsi yang udah dipastikan aman secara bisnis. Masuk akal. Profesional merjain teknisnya, komunitas yang ngasih arah strategisnya. Betul. Nah, ngomongin soal strategi dan arah, itu membawa kita ke transisi paling tajam di teks yang Anda kasih. Setelah kita ngebahas kontrak pintar, syariah, dan tata kelola dengan rasional, tiba-tiba bahasanya berubah 180 derajat. Iya, dari gaya teknisi jadi gaya pialang saham yang lagi agresif. Bener banget. Saya bacain sedikit bagian psikologi teksnya. Mereka bilang, lelah. Perasaan itu biasanya muncul tepat sebelum pergerakan besar. Kalimat yang sangat provokatif. Teks ini membandingkan keengganan orang-orang sekarang sama mereka yang nyesel setengah mati karena melewatkan Bitcoin di tahun 2020 atau Solana di masa-masa awalnya. Mereka memainkan taktik FOMO, fear of missing out. Kenapa harus pakai Bitcoin 2020 sebagai perbandingan? Jika kita menghubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, tahun 2020 itu momen transisi krusial buat Bitcoin. Momen di mana institusi raksasa mulai masuk dan melihatnya sebagai emas digital. Bukan cuma eksperimen internet lagi. Betul. Dan penulis teks ini ngeklaim kalau tokenisasi Real World Asset atau RWA adalah gelambang terbesar di dunia kripto saat ini. Pemerintah dan institusi besar lagi menuangkan dana miliaran dolar ke sektor ini. Mereka mau bilang kalau RWA sekarang ini ada di posisi yang sama persis kayak Bitcoin sebelum meledak di 2020? Persis. Di titik ini, saya mau berhenti sebentar untuk ngingetin Anda yang lagi dengerin, kami di sini membedah secara netral dan objektif ya. Dokumen ini punya call to action yang sangat jelas. Berhenti menunggu, mulailah menumpuk. Dapatkan lebih banyak GPC. Kita tidak memihak atau ngasih saran investasi ya, kita murni cuma menganalisis argumen dari sumbernya. Benar. Kalau dipetakan, alur saran dari dokumen ini cukup linier. Tahan tokennya, lakukan staking untuk dapat pendapatan pasif, gunakan pendapatan itu buat beli properti tokenisasi lainnya, lalu perhatikan nilai GPC tumbuh. Membangun efek roda gila atau flywheel. Dan teks ini juga ngasih pembaruan status GLN untuk meyakinkan pembacanya. Apa klaim terakhir mereka soal operasionalnya? Mereka bilang tim GLN sedang mengeksekusi rencana, propertinya lagi dipersiapkan secara legal, dan infrastruktur teknologinya diklaim sudah berjalan secara langsung atau live. Bukan sekedar janji di atas kertas lagi ya? Itu yang mereka coba sampaikan untuk menutup dokumennya. Menarik. Oke, mari kita rangkum cepat semua poin utama dari sesi bedah mendalam kita hari ini berdasarkan catatan Anda. Silakan. Kita ngelihat gimana pertemuan antara real estate syariah dan teknologi blockchain bisa terjadi. Penggunaan kontrak pintar yang canggih buat memotong peran maklar finansial. Serta gimana token GPC memposisikan diri di tengah gelombang besar tokenisasi RWA. Tepat sekali. Ekosistem yang menjanjikan efisiensi dan aksesibilitas. Tapi sebelum kita tutup, saya tahu Anda punya satu pemikiran provokatif yang nyangkut di kepala setelah baca ini. Iya, ada satu hal yang terus mengganggu pikiran saya. Teks sumber menyebutkan bahwa Anda bisa memperdagangkan saham properti ini 24 jam sehari dan melewati penundaan pasar tradisional. Likuiditas instan tadi kan? Betul, tapi mari kita renungkan ini. Secara historis, real estate itu dianggap sebagai aset pelindung nilai yang stabil. Karena sifatnya yang tidak liquid, Anda nggak bisa jual rumah dalam 5 menit pas lagi panik. Jadi harganya nggak naik turun secara liar ngikutin emosi pasar harian. Nah, pertanyaannya adalah, apa dampaknya terhadap nilai fundamental dari sebuah gedung fisik jika sahamnya tiba-tiba bisa dijual karena panik atau panic sold pada jam 3 pagi di bursa terdesentralisasi yang sangat fluktuatif? Wow, menggabungkan volatilitas kripto ke fondasi beton ya? Apakah itu membebaskan modal? Atau malah menciptakan kerentanan baru pada aset yang biasanya sangat stabil? Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh pasar ke depannya. Sebuah pertanyaan yang luar biasa untuk mengakhiri eksplorasi kita. Terima kasih banyak kepada Anda karena udah nyediain tumpukan sumber yang luar biasa dan menantang ini. Kami sangat menikmati proses ngurai semuanya. Benar.
Materinya sangat kaya. Terus pertajam rasa ingin tahu Anda,